1020. Means of a Demoness. Bahasa Indonesia. Sebelumnya, daftar isi. Selanjutnya, chapter 1020. Cara seorang demoness. Saat pikirannya berputar cepat, Klein tiba-tiba bertukar posisi dengan pelayannya, Enuni, yang berada di ruangan seberang. Dan di bawah sebatang anggur 150 meter dari gedung utama Manor, seekor kaki 1000 yang merayap perlahan tiba-tiba mengeras sebelum akhirnya melonggarkan tubuhnya. Hampir bersamaan tubuhnya menghilang dari tempatnya. Dwayne Dante yang mengenakan piyama kotak-kotak biru dan putih telah muncul. Klein telah bertukar tempat lagi dengan bonekanya. Ia memutuskan untuk menggunakan cara ini untuk secara diam-diam mengikuti Jonas Kilgore dan mencari tahu kemana dia pergi atau apa yang dirancanakannya. Meskipun ia hanya bisa bergerak sejauh 150 meter dalam sekali gerakan dan memerlukan waktu 2 hingga 3 detik di antara gerakan karena proses mengubah target menjadi boneka, ini jauh lebih tersembunyi dibandingkan flaming jump atau teleport. Ini membuat Jonas Kilgore sulit mendeteksinya. Lagi pula ia berhadapan dengan seorang demigod. Bahkan di wilayah di mana intuisi spiritual seseorang tidak terlalu baik, seorang demigod tidak boleh dianggap remeh. Dengan logika yang sama, Klein tidak mengandalkan creeping hunger untuk bersembunyi di bayangan. Ini karena metode itu relatif lambat meskipun menyembunyikannya dengan cukup baik. Tidak mungkin baginya untuk mengejar demigod tersebut. Di bawah langit malam yang gelap, dari Maygor Manor ke tepi selatan sungai Tusok, tikus, ular, laba-laba, dan ikan yang aktif di daerah itu mengeras dan menjadi lamban. Mereka diubah menjadi boneka satu demi satu. Dengan bantuan mereka, Klein terus bergerak tanpa menimbulkan keributan. Tak lama kemudian, ia tiba di tepi selatan sungai Tusok. Dan setelah mendekati Jonas Kilgore, ia menjaga jarak 1 kilometer. Bagi seorang Bizarro Sorcerer, meskipun sebuah boneka melampaui jangkauan kendalinya, itu tidak akan segera melarikan diri dari keadaan terkontrolnya atau mati dengan segera. Tanpa kesadaran seorang Bizarro Sorcerer sebagai bahan pemicu, proses ini cukup lambat dan memerlukan hampir 10 menit. Oleh karena itu, Klein tidak khawatir akan kehilangan Enuni yang terbaring di tempat tidur saat ia melakukan pengintaian. Selama ia kembali dalam waktu 10 menit, ia bisa terus mengendalikan bonekanya. Diam-diam Klein mengikuti Jonas Kilgore saat mereka bergerak ke hulu. Melalui hutan lebat, mereka mendaki sebuah gunung di samping tepi sungai. Saat itu, Jonas Kilgore yang tidak mengenakan rompi atau jas tiba-tiba berhenti. Ia memeriksa sekelilingnya dan memperluas jangkauan pencariannya, seolah-olah ia berusaha mengklaim wilayahnya. Melihat ini, Klein tidak berani tinggal lebih lama. Ia segera bertukar tempat dengan boneka-bonekanya dan mundur berulang kali, menjauh hingga jarak hampir 3 kilometer dari wakil direktur MI9. Saat itu, ia melepaskan kendali boneka-boneka di depannya. Kematian beberapa serangga tidak akan menimbulkan kecurigaan. Ini semua terlalu umum di pinggiran dan di hutan. Raja Lima Laut Nast dapat menciptakan lingkungan bertarung yang menguntungkan baginya. Apakah Jonas Kilgore, yang juga seorang demigod jalur Black Emperor, memiliki kemampuan untuk mendemarkasi wilayah semacam itu? Ia bisa mengubah, meningkatkan, dan menggunakan aturan tertentu, serta membuat siapapun yang mengikutinya terpapar tanpa bisa bersembunyi? Sangat mungkin. Klein dengan hati-hati mengeluarkan koin emas yang ia letakkan di saku piyamanya. Ia memutar koin itu di antara jarinya dan membaliknya. Kali ini ia sengaja mengendalikan kekuatannya dan tidak menghasilkan suara saat memantulkan koin. Koin emas itu terbang diam-diam dan mendarat di telapak tangannya. Tanpa perlu melihat ke bawah, wajah koin emas itu dengan sendirinya terpantul di benaknya. Itu adalah sisi gambar. Ini berarti bahwa anomali di depan mengandung bahaya yang ekstrem, seperti yang diharapkan dari seorang demigod. Kemampuan semacam itu benar-benar patut dicontoh. Namun, apakah kau pikir kau bisa menghindari pengintaianku? Klein mengejek dalam hati dan menemukan tempat yang sangat tersembunyi dan menjadikannya German Sparrow. Setelah itu, ia menyatukan kedua tangannya dan menekannya ke mulutnya, berbisik, "Yang terberkati dari laut dan dunia roh, pelindung kepulauan Rorstead, penguasa makhluk bawah laut, penguasa tsunami dan badai, yang agung Calvet tua." Setelah berdoa, Klein segera melangkah 4 kali berlawanan arah jarum jam dan tiba di atas kabut abu-abu. Ia duduk di kursi The Fool dan memanggil tongkat tulang dengan permata biru yang tersemat di ujungnya. Kemudian dengan bantuan doanya, ia memanfaatkan respons Scepter of the Sea God terhadap para pengikut
dan melihat area di sekitar German Sparrow. Ia lalu mengangkat pandangannya dan mengamati sekeliling. Menggunakan ini sebagai titik awal, ia memperluas visinya hingga 5 mil laut. Ini adalah batas dari apa yang dapat diamati Scepter of the Sea God dengan bantuan para pengikutnya. Dengan cara ini, area yang ditentukan Conas Kilgore 1 yang tidak dapat dihindari oleh objek manapun muncul dalam pandangan Klein. Di area dermaga, di dalam sebuah gudang yang penuh barang, cinta. Setelah Tracy tertawa, sosoknya menjadi samar seolah ia dimandikan oleh cahaya danau di malam hari. Dalam sekejap mata, Tracy yang telah terikat erat dengan lapisan sutra oleh Demoness of Anaging Katarina Pele berubah menjadi cermin ilusi. Itu adalah cermin tubuh penuh yang lebih tinggi dari seorang manusia. Cahaya berair berkilau di dalamnya saat halo hantu tumbuh darinya seolah-olah itu adalah pintu menuju dunia lain. Saat itu, cermin itu tidak memantulkan pemandangan di depannya. Sebaliknya, ia menggambarkan sebuah ruangan. Ruangan itu remang-remang. Tempat tidur dan furnitur telah dipotong menjadi banyak potongan kecil yang tersebar di mana-mana. Hanya bagian tengah yang bersih. Tracy berdiri di sana, mengenakan gaun hitam gelap. Rambutnya mengalir dengan halus saat melambai di angin, menonjolkan keindahan wajahnya yang sangat cerah. Ia terlihat seperti hantu wanita seperti yang diceritakan dalam dongeng. Ia sebenarnya tidak hadir dan menggunakan cermin ilusi untuk memproyeksikan sosok dan kekuatannya dari jauh, seolah-olah semuanya nyata. Oleh karena itu, ia tidak panik sama sekali saat dikendalikan dan diburu. Melihat pemandangan ini, Katarina Pele yang mengenakan jubah putih sederhana dan suci tidak ragu untuk berteriak. Gelombang tak terlihat dengan cepat menyebar saat rambutnya melambai. Setiap helai terlihat jelas dan tegas. Mereka tebal dan dicat dengan warna abu-abu putih. Cermin tubuh penuh ilusi tiba-tiba bergetar dan bergetar seolah-olah berada di ambang pecah. Dan di ruangan berantakan yang dipantulkannya, fragmen tempat tidur, meja, dan kursi berubah menjadi abu-abu putih, kehilangan kilau seolah-olah mereka adalah batu. Lantai kuning coklat di depan Tracy berubah menjadi batu abu-abu putih saat dengan cepat meluas menuju satu-satunya manusia di ruangan itu seperti gelombang pasang yang mengamuk. Tracy tidak mencoba melawan saat ia berbalik dan melambaikan tangannya ke belakang sambil melompat menuju jendela yang terbuka. Di udara, jaring laba-laba tak terlihat yang miliknya muncul. Mereka berubah gelap saat menyebar menuju warna abu-abu putih. Pada saat yang sama, cermin tubuh penuh yang gelap dan dalam memproduksi satu retakan setelah yang lain. Di tengah suara ilusi yang hancur, ia pecah dan menghilang. Namun sebelum cermin tubuh penuh itu sepenuhnya menghilang, warna abu-abu putih surut dengan cara yang aneh di dalam ruangan yang terpetrifikasi, mewujud menjadi sebuah sosok. Sosok itu mengenakan jubah putih sederhana dan suci, serta memiliki rambut hitam legam yang indah. Ia terlihat dewasa dan polos, seolah-olah ia memiliki sepasang mata biru yang dalam dan kekanak-kanakan. Ia adalah Demoness of Anaging Katarina yang baru saja berada di dalam gudang beberapa saat yang lalu. Viscount Stratford tidak dapat lagi melihat situasi di dalam ruangan seberang setelah cahaya hantu memudar. Ia menarik pandangannya dan mengalihkan ke Charmaine. Ia mengenakan ekspresi campur aduk sebelum ia pulih. Tracy benar-benar sabar. Untuk menghadapiku, ia bahkan menghabiskan berbulan-bulan untuk membesarkan seorang demoness baru. Viscount Stratford menggelengkan kepala sambil tertawa. Apa yang ia inginkan kau dapatkan dariku? Saat itu, dengan sambungan Tracy yang terputus, jaring laba-laba di sekitar Charmaine telah melonggar. Mereka tidak dapat mengikatnya dan membatasi kebebasannya. Gadis cantik ini mengenakan ekspresi kosong saat ia menjawab dengan tatapan hampa di matanya. Ia ingin aku tahu kepada siapa kau benar-benar setia. Tanpa menunggu Viscount Stratford mengucapkan sepatah kata pun, ia bertanya ragu-ragu. Matanya jelas menunjukkan kesulitan untuk menemukan kata-kata. Berapa banyak dari janji-janji yang kau buat padaku yang benar-benar nyata? Viscount Stratford terkejut sebelum ia tertawa. Kau mungkin adalah demoness yang paling bodoh dan paling naif yang pernah kutemui. Ekspresi Charmaine membeku di wajahnya saat kilau di matanya yang begitu sulit ia dapatkan memudar sedikit demi sedikit. Di luar gudang, Sio dan Force bersembunyi di bayangan, mengamati area target yang sunyi. Mereka telah mengikuti Viscount Stratford ke sini. Kesabaran mereka terbayar saat mereka menemukan kapten pengawal kerajaan ini diam-diam meninggalkan rumahnya di malam buta, bergegas menuju area dermaga dekat jembatan Backlund. Menggunakan kekuatan Sio sebagai sheriff,
Mereka mengikutinya hingga ke sini dengan menjaga jarak yang cukup jauh. Mereka juga telah mengonfirmasi bahwa ia telah memasuki gudang di depan mereka. Selain itu, mereka juga merasakan bahwa kondisi Viscount Stratford semakin memburuk seolah ia terluka. Sebenarnya, kita memiliki kesempatan untuk bertindak saat dalam perjalanan ke sini. Force melihat ke pintu masuk gudang dan bergumam. Sio menjawab tanpa menatapnya. Tapi kau sendiri yang mengatakan bahwa kau memiliki firasat bahwa semuanya tidak sesederhana itu dan ingin menunggu. Ini mungkin adalah intuisi seorang astrologer. Ini juga bisa jadi tindakan menunda. Force menjawab dengan nada merendahkan diri. Mereka tidak mengatakan apa-apa lagi saat keheningan kembali menguasai. Mereka terus menunggu dengan sabar. Saat itu, api hitam pekat menyala di tanah yang dipadatkan di depan mereka. Api aneh itu dengan cepat menyebar dan tetap dekat dengan tanah saat mengalir. Kemudian ia membentuk deretan tulisan Loeness. Ini adalah kesempatan yang kau dambakan. Mata Sio dan Force membesar bersamaan. Kemudian mereka saling memandang, kehilangan kata-kata. Setelah beberapa detik, Force akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apa yang harus kita lakukan? Sakuranovel.id. Sebelumnya, daftar